Karena kata Sultan begini, kalau misalkan siswa murid tidak menghargai ahli ilmu, tidak menghargai guru, maka disitulah hancurnya pendidikan. Maka ilmunya tak akan menjadi apa-apa karena tidak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusniar Nur Fadila. Tentunya di obrolan santai, menanggapi request dari sahabat-sahabat Yuspan Official untuk membahas tentang Muhammad Al-Fatih. Maka kali ini kita akan sharing, akan ngobrol mengenai Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau ini dijuluki sebagai penakluk kota Konstantinopel. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, lanjut saja kita ngobrol dengan Mai Abi. Bagaimana Bi menurut Abi mengenai Muhammad Al-Fatih ini? Taib, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami haturkan terima kasih kepada moderator yang telah mengawali dan membuka sesi obrolan santai kali ini dari request. Gaya sekali ya, request dari sahabat Yuspan untuk ngobrolin, untuk ngebahas tentang Muhammad Al-Fatih. Mengapa Muhammad Al-Fatih? Nama Muhammad Al-Fatih ini sangat familiar. Bahkan Al-Fatih ini selalu dijadikan nama-nama anak-anak gitu kan, nama-nama lembaga atau apapun lah, dijadikan rujukan oleh kaum muslim yang khusus mungkin menginginkan ya menjadi Al-Fatih, menjadi penakluk gitu. Nah, salah satu kenapa Muhammad Al-Fatih sampai hari ini selalu dijadikan inspirasi gitu kan, karena beliau ini memiliki karya yang sangat luar biasa. Maka ya kalau kita ingin dikenal gitu kan oleh dunia, ya harus punya karya. Nah, apa karya Muhammad Al-Fatih? Sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti kota Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Ternyata janji itu dibuktikan oleh Muhammad bin Murad. Nah, maka diberi gelarlah Muhammad bin Murad ini menjadi Muhammad Al-Fatih. Begitu. Betul ya Bi ya. Nah, berarti menjadi sosok Muhammad Al-Fatih ini butuh sekali perjuangan. Ya, Membentuk karakter yang optimis, berani, tentunya tidak sekonyong-konyong menjadi sang penakluk. Nah, pasti ada upaya untuk menjadi sosok seperti Muhammad Al-Fatih ini. terlepas dari doa seorang ibu ya, pendidikan dari seorang ibu yang sangat mempengaruhi Muhammad Khan bin Murad ini menjadi sosok yang sangat optimis. Karena kabar gitu kan, kabar bisyarah mengenai, bisyarah itu adalah kabar gembira mengenai penaklukan Konstantinopel ini disebutkan dari zaman Nabi Muhammad SAW itu kirang langkung 825 tahun yang lalu gitu. Jadi orang-orang ini sebelum Muhammad Al-Fatih ada yang juga ingin menaklukkan Konstantinopel karena ada bisyarah dari Nabi Muhammad tadi. Nah, maka kenapa Muhammad Al-Fatih yang terpilih gitu kan? Pertama karena ya tadi pendidikan dari seorang ibu, Al-Ummu Al-Madrasatul Ula. Jadi ibu, nah, memiliki karakter yang sangat luar biasa itu pertama karena dari didikan seorang ibu. Jadi Muhammad Al-Fatih itu dalam riwayat gitu kan, beliau itu ibunya itu Ummahatun itu setelah sholat subuh gitu kan, baca Quran, zikir gitu, itu bareng dengan Muhammad Al-Fatih. Dan kemudian Muhammad Al-Fatih itu dibawa jalan-jalan dan melihat bangunan Konstantinopel karena besar gitu kan, kota Konstantinopel itu dari kejauhan ditunjuk. Nah, itu adalah
benteng Konstantinopel, itu adalah kota Konstantinopel, yang mana Nabi Muhammad pernah mengasih kabar gembira bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh Muslim. Namamu ini sama dengan nama Nabi Muhammad, maka Umi, ibu yakin engkaulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Jadi ibunya itu selalu memberikan motivasi-motivasi, keyakinan-keyakinan kepada Al-Fatih kecil itu mengenai optimis bahwa ya Muhammad Al-Fatih yang akan menaklukkan Konstantinopel. Seperti itu. Iya betul, memang ya, pendidikan dari seorang ibu itu yang paling utama dan yang paling pertama yang didapatkan oleh seorang anak. Namun selain dari seorang ibu, tentu ada upaya-upaya lain gitu, Bi. Ada ulama besar, Bi, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Muhammad Al-Fatih ini. Beliau merupakan guru yang disediakan oleh ayahandanya Muhammad Al-Fatih untuk mendidik dan membimbing Muhammad Al-Fatih sehingga menjadi sosok yang luar biasa. Nah, apa ajaran yang ditanamkan oleh guru tersebut, oleh Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani dan Syekh Aksamsuddin ini kepada Muhammad Al-Fatih? Setiap guru itu pasti sangat mempengaruhi seorang santri murid lah gitu ya. Karena ya tugas guru ya tadi mentransfer knowledge, mentransfer ilmu pengetahuan, mendidik gitu kan, sehingga akan sangat mempengaruhi terhadap kemandirian, kepribadian gitu kan, pengetahuan. Makanya di sini kita jangan sampai salah memilih guru gitu. Jangan sampai kita, artinya bukan berarti kita menyalahkan dan membenarkan, tapi ya kira-kira kita harus tepatlah menyekolahkan anak kita gitu kan, dengan memilih guru yang kita anggap kompeten kan di bidangnya gitu kan. Karena jangan heran hari ini ya banyak paham-paham yang radikal, paham-paham yang tadilah yang kalau sekarang lagi rame banget tuh soal ekstrim gitu kan. Nah, jangan sampai anak-anak kita nanti ya masuk ke ruang lingkup itu. Nah, ini sini pentingnya guru. Karena guru sangat mempengaruhi gitu kan. Nah, maka sudah barang tentu gitu kan, Muhammad Al-Fatih ini adalah orang yang menganut paham aswaja gitu kan. Maka saya yakin bahwa guru dari ulama yang dua tadi, yang ulama besar tadi itu menganut paham aswaja juga, Ahlussunnah wal Jamaah. Karena bagaimana tidak gitu kan, Muhammad Al-Fatih ini orangnya sangat toleran sekali. Sangat toleran sekali. Nah, diketahui dalam pendidikan Muhammad Al-Fatih kecil itu, jadi Muhammad Al-Fatih kecil ini karena terbiasa dengan hidup mewah, namanya juga anak sultan gitu kan, apapun yang diinginkannya ada, kira-kira gitu. Cuma ini luar biasanya orang tua dari Al-Fatih kecil ini, fasilitas yang diberikan kepada Muhammad Al-Fatih yang pertama itu adalah seorang guru untuk mendidik Al-Fatih menjadi orang yang mandiri, berpribadi muslim yang baik, cakap, intelektual, kira-kira gitulah gitu. Sehingga Muhammad Al-Fatih besar itu menjadi pimpinan terbaik, sebaik-baiknya pemimpin. Nah, ini ditanam dari sejak dini gitu kan, paham-paham yang baik, motivasi-motivasi yang baik gitu. Nah, tadi karena Muhammad Al-Fatih kecil ini bandel, malas belajar gitu kan, bahkan sering mengolok-olok gurunya gitu kan, karena dia ngerasa anak sultan gitu kan. Sehingga Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani ini, beliau ahli Quran gitu kan, melapor kepada Sultan Murad ayah Al-Fatih bahwa ini harus ditindak tegas, jangan sampai Al-Fatih mengolok-olokkan ahli ilmu. Karena kata Sultan begini, kalau misalkan siswa murid tidak menghargai ahli ilmu, tidak menghargai guru, maka disitulah hancurnya pendidikan.
maka ilmunya tak akan menjadi apa-apa karena tidak manfaat. Iya begitu. Maka dari itu Muhammad bapaknya itu Sultan Murad ini melegitimasi memberikan kewenangan kepada guru Muhammad Al-Fatih ini, Syekh Ahmad, untuk mendidik keras Al-Fatih, bila perlu dicetrek gitu. Nah, maka dari itu ketika Muhammad Al-Fatih malas belajar, sikat sama gurunya, tes, diberikan peringatan, dicepret. Nah di situ Muhammad Al-Fatih kecil kaget karena nggak biasa kan digituin lah gitu. Tapi karena dengan ketegasan itu Muhammad Al-Fatih menjadi nurut, menjadi rajin belajar, sehingga beliau hafal Al-Quran dalam usia 8 tahun. Udah khatam juz. Kemudian beliau menguasai banyak bahasa. Bahasa Arab sebagai bahasa nasional pada waktu itu ya. Kemudian bahasa Turki Utsmani sebagai bahasa ibunya. Rusia dan lain-lain beliau memahami bahasa gitu kan. Sudah barang tentulah ilmu-ilmu yang lain pun beliau kuasai. Nah, di situ di kitab ibrohnya bahwa sebelum kita mempelajari ilmu apapun, yang pertama harus kita didik adalah penghormatan kepada yang namanya guru. Adab kepada seorang guru. Al-adab khairu minal ilmu. Maka keberkahan ilmu itu akan mengalir ketika adab kita kepada namanya guru itu sudah benar. Dan kemudian yang kedua tadi, Syekh Aksamsuddin. Jadi karena tradisi di Turki Utsmani itu di situ adalah selalu memberangkatkan anaknya gitu kan ketika usia itu ke suatu desa untuk belajar memimpin misalnya birokrasi gitu kan, memimpin pemerintahan gitu kan. Nah, maka dari itu pas ketika di desa itu di kota itu, mungkin di daerah itulah kita sebut daerah, beliau diajarkan oleh guru yang namanya Syekh Aksamsuddin. Nah, Syekh Aksamsuddin inilah yang membimbing Muhammad Al-Fatih terus sampai dewasa, sampai beliau di titik dimana putus asa ketika penyerangan Konstantinopel gitu kan. Syekh Aksamsuddin ini datang memberikan motivasi bahwa antum jangan putus asa kira-kira gitu. Nah, maka ketika itu diajarkanlah Muhammad Al-Fatih itu ilmu pemerintahan gitu kan, kemudian fikih dan yang lain-lainnya lah untuk bekal Muhammad Al-Fatih menjadi seorang pemimpin. Mendengar ayahnya meninggal gitu kan, Sultan Murad, maka Muhammad Al-Fatih langsung bersegera ke pulang dan gurunya Syekh Aksamsuddin dibawa gitu kan ke sana. Kemudian Muhammad Al-Fatih menjadi pemimpin dan dijadikanlah Syekh Aksamsuddin juga sebagai penasehat. Begitu. Tapi tetap perdana menterinya adalah Muhammad Ali Fasa itu. Yang kontroversi sih beliau itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa Muhammad Ali Fasa ini memang belot gitu kan, di akhir hayatnya dipancung. Ada juga yang mengatakan ya tidak gitu. Jadi ini banyak cerita lah soal Muhammad Ali Fasa, perdana menteri dari Muhammad Al-Fatih. Ya betul Bi, seorang guru itu yang sangat berpengaruh dan berjasa dalam kehidupan kita semua ya Bi ya. Dari seorang guru bisa terlahir apapun. Ada presiden, itu dari guru. Sampai RT juga. Sampai RT pun ya, itu dari guru ya. Bukan hanya RT, profesi apapun, angkot, COD, apapun lah. Aktivitas generasi muda itu ke depan, ya salah satu pengaruhnya dari guru. Iya, betul. Dari pendidikan. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana kita nih. Ya, intinya doa seorang guru juga sangat berpengaruh ya. Makanya kita semua harus memperhatikan adab terhadap guru supaya ilmu kita bermanfaat. Kira-kira begitu. Kemudian ketika sudah menjadi sultan di usia 19 tahun, apa yang pertama kali direncanakan Muhammad Al-Fatih ini?
Ya, karena jadi sebetulnya dulu ketika usia 12 tahun, Muhammad Al-Fatih ini pernah diangkat menjadi sultan, raja oleh bapaknya itu. Karena waktu itu bapaknya udah asik, jadi udah fokus tarekat. Jadi ya udah gue pengen fokus tarekat, kamu jadi sultan gitu. Jadi dipaksakan gitu. Sehingga ya karena dipaksakan tadi. Jadi ketika usia 12 tahun itu memang Al-Fatih ini sudah berambisi ingin menaklukkan Konstantinopel. Gitu kan. Nah, sehingga karena menjadi dinamika yang sangat luar biasa di kerajaan mungkin ya. Kemudian mendengar Turki Utsman dipimpin oleh anak kecil sehingga banyak yang menyerang, yang diserang gitu kan. Nah, akhirnya untuk mengamankan suasana dulu gitu kan, mau nggak mau ya Sultan Brodus menjadi raja kembali. Begitu. Akhirnya ya jadi raja kembali lah Sultan Murad. Cuman yang uniknya ya dari dulu Muhammad Al-Fatih ini rencana awalnya pengen menaklukkan Konstantinopel. Yakin bahwa beliau lah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Nah, maka nasihat yang rencana awal pun ketika menjadi sultan ketika usia 19 tahun itu ia menaklukkan Konstantinopel gitu kan, mempersiapkan segala rupanya. Menyiapkan strategi. Jadi mempelajari ilmu-ilmu fisika tentang benteng. Jadi selain daripada beliau adalah pemimpin yang baik, beliau pun adalah ahli militer yang sangat baik. Jadi selama kepemimpinannya 20 kali perang ini beliaulah pemimpinnya gitu. Jadi itu pernah diwakilkan beliau. Luar biasanya Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi ada cerita nih lucu. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih jadi sultan pertama itu, ketika diriuhkan tadi salah satu penasehatnya itu adalah Syekh Samsudin itu. Muhammad Al-Fatih mulai memberanikan diri bertanya, izin, wahai guru, saya izin bertanya nih, kenapa pada waktu itu saya nggak salah apapun guru langsung memukul saya? Dengan senyum gurunya menjawab, wahai sultanku, saya sudah tahu bahwa sultan akan mempertanyakan ini hari ini. Jadi Muhammad Al-Fatih nggak berani tuh dulu nanya gitu kan, meskipun dia anak sultan dia nggak berani tuh melawan gurunya ketika dia dicepet dia nggak punya salah. Karena udah tertanam adab tadi oleh guru yang pertama tuh. Nah, sehingga Muhammad gurunya menjawab, aku udah tahu antum bakal ngomong kayak gini. Intinya seperti ini, kalau misalkan antum sekarang menjadi sultan, menzalimi orang yang tidak salah apapun, maka ingatannya akan selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya sama yang dirasakan oleh sultan hari ini. Begitu. Jadi kalau orang nggak bersalah dihukum, orang yang tidak bersalah dizalimi, maka akan selalu teringat. Maka jangan sampai sultan sekarang menjadi sultan agung berbuat zalim kepada masyarakat. Jadi itu intinya, jangan sampai si Muhammad Al-Fatih ini menzalimi orang lain, karena rasanya seperti itu Al-Fatih. Tidak sembarang pemukul ya, ada pendidikan di situ. Iya, karena ya ternyata guru-guru Muhammad Al-Fatih ini dia orangnya udah di luar makom lah, jadi dia tahu masa depan mungkin gitu. Bahkan tadi itu betul bahwa Syekh Samsudin selalu berdoa gitu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Muhammad Khan bin Murad ini menjadi orang yang terpilih atas hadis Nabi itu sebagai pemimpin yang dapat menaklukkan Konstantinopel. Terus berdoa. Nah, maka guru yang baik itu selalu mendoakan muridnya. Nah, tinggal kita ini sebagai profesi guru gitu kan, suka nggak mendoakan murid kita gitu. Jadi di sini kita pun bisa evaluasi diri lah gitu kan, sebagai profesi guru seperti itu. Nah, itu rencana awalnya tetap dia akan menaklukkan Konstantinopel.